lagi di video aku. Perkenalkan, nama aku Vita Angelina dari Teknologi Pangan kelas B dengan NIM 230201119130128. Di video kali ini aku akan membahas tentang tape perlakuan 3, yaitu ketan tidak dihaluskan dan ragi di permukaan. Video ini akan membahas mulai dari proses pembuatan, proses fermentasi, perubahan-perubahan yang terjadi selama inkubasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan fenomena-fenomena yang terjadi. Sebelum kita memulai, tahukah kalian apa itu bioteknologi pangan? Menurut Apriani et al. 2017, bioteknologi pangan adalah suatu teknik pengolahan pangan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Tape merupakan salah satu produk bioteknologi pangan loh. Tape memanfaatkan inokulum ragi yang mengandung berbagai macam jenis mikroorganisme untuk mengubah karbohidrat atau pati yang terkandung dalam bahan menjadi gula-gula sederhana. Jenis tape yang umum terdapat di Indonesia yaitu tape ketan dan tape singkong. Menurut Swaniti 2016, tape ketan termasuk salah satu produk pangan tradisional Indonesia yang merupakan hasil fermentasi nasi beras ketan dengan inokulum ragi yang menghasilkan rasa manis dan alkoholis. Proses pembuatan tape menggunakan ragi tape yang mengandung berbagai jenis mikroba seperti kapang, kamir, dan juga bakteri asam laktat. Menurut Aini et al. 2016, kapang pada ragi tape yaitu Rhizopus sp, Aspergillus oryzae, Mucor sp, dan Amylomyces rauxi. Sedangkan kamirnya yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Pada ragi tape juga terdapat bakteri asam laktat. Menurut Hakim dan Cahyani 2017, bakteri asam laktat yang terdapat pada ragi tape yaitu Bacillus sp, Clostridium, Lactobacillus sp, dan Enterococcus spp. Sekarang kita lihat proses pembuatan tape yuk. Proses pembuatan tape ini mengacu pada Jurnal Islami 2018. Langkah yang harus dilakukan sebelum membuat tape ketan yaitu disiapkan alat dan bahan diantaranya panci kukus, wadah tertutup, beras ketan, ragi tape, dan daun pisang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu beras ketan dicuci 2 kali hingga bersih. Beras yang telah dicuci kemudian direndam selama 1 jam. Setelah direndam selama 1 jam, beras ketan kemudian dikukus selama 1 jam hingga beras melunak. Beras yang telah dikukus kemudian didiamkan hingga dingin. Untuk membuat tape pada perlakuan ini, kita ambil nasi beras ketan sebanyak 250 gram, ragi yang telah dihaluskan sebanyak 2,5 gram, dan lembaran daun pisang. Nasi beras ketan yang sudah siap kemudian ditaburi ragi di permukaannya. Setelah ditaburi ragi, nasi beras ketan kemudian dibungkus dengan daun pisang hingga habis dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup lalu diinkubasi selama 4 hari. Pada fermentasi tape ketan terjadi proses reaksi kimia. Menurut Berlian dan Aini 2016, reaksi kimia yang terjadi pada proses fermentasi tape ketan yang pertama yaitu amilum atau pati yang terkandung dalam beras ketan akan diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Yang kedua, maltosa yang terbentuk akan diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Dan yang ketiga, glukosa yang telah terbentuk akan diubah lagi menjadi alkohol dengan bantuan enzim zimase. Enzim zimase dihasilkan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Proses kimia ini akan terjadi secara terus-menerus dan akan berhenti ketika kadar etanol tidak dapat lagi diterima oleh sel-sel mikroorganisme. Pada hari ke-1, tape belum tercium aromanya, rasa tape belum muncul, warna masih putih, dan tekstur tape masih keras. Di hari kedua, mulai tercium sedikit aroma tape, mulai muncul rasa tape tetapi hanya di bagian atas, berwarna kuning pada permukaannya dan tekstur masih agak keras. Di hari ketiga, aroma tape sudah tercium, terasa manis pada bagian atas tetapi kurang manis di bagian bawah, berwarna kuning kusam dan sedikit melunak.
Di hari keempat, aroma tape sangat menyengat, terasa manis dan juga sedikit asam, berwarna kuning kusam dan teksturnya sangat lunak. Parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu aroma, rasa, warna, dan juga tekstur. Parameter pertama yaitu aroma. Berdasarkan hasil pengamatan tape selama 4 hari, diperoleh hasil bahwa aroma tape belum tercium pada hari ke-1 dan mulai tercium pada hari kedua. Kemudian bertambah menyengat pada hari ketiga dan keempat. Menurut Sari et al. 2018, saat mencapai jam ke-44 setelah proses peragian, aroma tape mulai sedikit tercium akan tetapi tidak begitu kuat. Aroma tape akan muncul di hari ketiga dan akan semakin menyengat pada hari keempat. Hal tersebut sesuai dengan Siregar et al. 2016 yang menyatakan bahwa aroma menyengat tape mulai tercium saat fermentasi mencapai jam ke-72 dan aroma tersebut akan bertambah menyengat pada hari-hari berikutnya. Menurut Fauziah et al. 2020, aroma khas tape yang terbentuk merupakan hasil dari hidrolisis glukosa dan oksidasi alkohol yang membentuk senyawa aroma yang bersifat volatil atau mudah menguap. Parameter kedua yaitu rasa. Rasa tape belum muncul pada hari ke-1, mulai muncul pada hari kedua, dan mulai terasa manis di hari ketiga dan sedikit asam di hari keempat. Menurut Utami 2017, tape yang difermentasi pada hari ke-1 belum menunjukkan pembentukan rasa khas tape. Rasa khas tape baru muncul pada hari kedua dan akan meningkat di hari ketiga dan juga keempat. Rasa yang terbentuk pada tape yaitu rasa manis dan juga asam. Menurut Marjoko dan Hersulistiorini 2011, rasa manis muncul karena adanya perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Sedangkan rasa asam muncul karena adanya proses fermentasi yang menghasilkan rasa asam. Pada perlakuan ragi di permukaan, rasa khas tape hanya terasa di permukaan. Ketan yang berada di bagian bawah tidak terlalu berasa tape dikarenakan tape sedikit terkena ragi atau bahkan tidak terkena ragi. Menurut Abdillah et al. 2014, ketan yang terkena ragi terlalu sedikit akan menyebabkan proses fermentasi terjadi lebih lambat. Parameter ketiga yaitu warna. Warna tape pada hari ke-1 masih putih, pada hari kedua tape mulai berwarna sedikit kuning pada bagian permukaannya. Di hari ketiga dan keempat, tape berwarna kuning kusam pada permukaannya dan masih ada sedikit putih di bagian bawah. Menurut Haryati et al. 2015, warna tape mengalami perubahan setiap hari dikarenakan adanya degradasi pada jaringan-jaringan dan juga adanya kerusakan pigmen tape sehingga warna menjadi kusam. Warna kuning kusam pada tape perlakuan 3 yaitu hanya pada permukaannya saja, dikarenakan hanya bagian permukaan yang terkena ragi. Menurut Kanino 2019, penambahan ragi serta kandungan komposisi bahan pada pembuatan tape akan mempengaruhi perubahan warna pada tape. Parameter yang terakhir yaitu tekstur. Tekstur tape pada hari ke-1 masih keras, pada hari kedua masih sedikit keras, pada hari ketiga sedikit melunak, dan di hari keempat sangat lunak. Menurut Dirayati 2017, perubahan tekstur beras ketan dikarenakan adanya aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah pati menjadi gula dan alkohol sehingga tape melunak. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Palimbong dan Pariaman 2020 yang menyatakan bahwa adanya perombakan komponen senyawa saat proses fermentasi akan menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi lunak dikarenakan proses fermentasi membentuk sejumlah air dan energi. Menurut Kanino 2019, proses fermentasi pada tape dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Ragi. Jumlah ragi mempengaruhi tekstur tape. Ragi yang terlalu banyak akan membuat tape menjadi terlalu lunak. Jenis ragi juga mempengaruhi hasil tape. Ragi yang baik adalah ragi yang berasal dari kultur murni. 2. Suhu penyimpanan. Pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Suhu optimal untuk menyimpan tape yaitu pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, oksigen. Pembuatan tape diusahakan pada kondisi tanpa oksigen atau anaerob agar mikroba dapat tumbuh dengan baik. Dan yang keempat yaitu keasaman.
Tingkat keasaman juga mempengaruhi kondisi pertumbuhan mikroba. Nilai pH yang baik yaitu berkisar antara 3,5 sampai 5,5. Menurut Canino 2019, proses pembuatan tape mulai dari pencucian, perendaman, pengukusan, dan pemberian ragi memiliki fungsi masing-masing. Pencucian berfungsi untuk menghilangkan segala kotoran yang ada pada beras ketan. Perendaman berpengaruh terhadap proses gelatinisasi pada tahap selanjutnya. Menurut Fauziah dan Putri 2020, perendaman berfungsi untuk menggunakan beras ketan sehingga dapat mempersingkat waktu pengukusan. Yang selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan berfungsi untuk mematangkan beras ketan agar menjadi lunak dan juga dapat mematikan mikroba. Selanjutnya adalah pemberian ragi. Pemberian ragi dilakukan untuk menfermentasikan beras ketan menjadi tape. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan tape dilakukan agar tercipta kondisi anaerob agar mikroba dapat bekerja secara maksimal. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu perlakuan terbaik pembuatan tape pada perlakuan 6, yaitu ketan tidak dihaluskan, ragi dicampur dan ditambah gula. Perlakuan 3 yaitu ketan tidak dihaluskan dan ragi di permukaan memberikan hasil ketan yang terfermentasi sempurna hanya pada bagian permukaannya atau bagian yang terkena ragi. Pada bagian yang tidak terkena ragi terjadi proses fermentasi yang lebih lambat.